tadi SS dipanggil, namanya undangan klarifikasi. Dia atau SS ini diperiksa sehubungan dengan laporan Doktif menyangkut penyebaran data pribadi. Jadi yang diklarifikasi penyidik itu pertama screenshotnya screenshotnya si Doktif yang dia berkeberatan dalam postingan SS itu ada nomor teleponnya Doktif. Jadi jangan lagi ya bujer-bujernya kalian kalau bilang apaan lapor-lapor juga nggak ada yang jalan. Cian. Sekarang laporannya tentang penyebaran data pribadi Doktif yang udah kamu sebarkan, Dek Syal dugaannya di jam 1 pagi. Tapi bisa-bisanya kamu ngelaporin Doktif yang Doktif pasang di profil WhatsApp, padahal WhatsApp Doktif paling aslinya teman-temannya Doktif cuma 1.000-2.000 doang. Gara-gara kamu sebar nomornya Doktif jadi puluhan ribu yang ngechat. Terus berarti pelaku utamanya siapa? Yang di jam 1 pagi nyebarin data pribadinya Doktif? Kan kamu, Dek. Hah? Jangan jadi amnesia ya. Makanya kalau mau ngelapor itu mikir dulu. Doktif kan gak mau ngelaporin itu. Tapi kamu laporin Doktif gara-gara bingung mau ngelaporin Doktif ini dari cara yang mana ya? Dari cara ini nggak dapet, cara itu nggak dapet, cara produk nggak dapet karena emang produknya emang overclaim. Dari mana ya? Sekarang saatnya kamu menuai apa yang kamu tabur. SS menjelaskan kronologis postingan itu. Postingan itu berkaitan dengan live pada waktu itu yang dilakukan oleh Doktif yang menyatakan bahwa SS menjelekkan dua temannya, si Wanda atau siapa gitu, sehingga SS mau klarifikasi karena apa yang disampaikan oleh Doktif itu tidak sesuai WA-WA-an antara SS dengan Doktif. Ketika menaikkan WA klarifikasi itu, ternyata di situ muncul nomor Doktif selama 10 menit. Dan menurut Doktif, karena ada nomornya itu diserbu oleh netizen. Di bulan Juni bakalan banyak plot twist yang luar biasa. Seru. Yang jelas ini akan jadi sejarah dunia perskincarean Indonesia. Doktif sarankan ingetin lagi buat blacklist ya guys. Blacklist penjual skincare tukang overclaim. Dek Syal, kenapa kamu masih suka flexing ya Dek Syal? Ya masyarakat Indonesia udah pada jengah. Udah jengah dengan owner-owner skincare tukang flexing. Jadi kerja saya memang buat bariatrik. Saya makan, minum, tidur pun saya pikir pasal bariatrik saja. Saya tidak ada apa-apa sebarang aktiviti lain sebenarnya. Lisa datang kita dan dia mengambil katil single dan ini tidak termasuk biayai kapal terbang, biayai hotel, itu semua beliau ada urusan sendiri. Tapi dengan kita, charge kita adalah dalam duit Malaysia dalam sebanyak RM22,500. Sekitar dulu sekitar 60 juta sebenarnya dalam mata wang Indonesia. Tetapi sekarang sebab mata wangnya ada sedikit penurunannya, jadi saya rasa dalam 70 hingga 75 juta sekarang. Kita masih lagi menawarkan package yang paling menarik dan paling termurah, dan saya rasa dengan dari segi kualiti barangan yang kita guna, kita hanya guna barangan-barangan yang sekali guna dan tidak dipakai untuk pasien-pasien lain, dan kita guna barangan yang high quality dan juga kita menggunakan teknologi yang paling bagus. Saya rasa memang pasien mendapat banyak kebaikan sebenarnya. Ya, kontrolnya biasanya biayainya masa konsultasi RM150 untuk konsultasi, dan selepas 6 bulan pun sama RM150, dan juga biasanya untuk biayai ubat kalau diperlukan selepas 6 bulan adalah sebanyak RM750 duit Malaysia. Yang itu injeksi yang boleh diguna selama 2 bulan. So kalau pasien mau lagi, mereka boleh beli lagi dan mereka boleh guna. So kalau hanya operasi sleeve gastrectomy iaitu potong lambung saja, mungkin mengambil masa dalam 45 minit saja.
Kalau operasinya ada tambahan PJB ya, yaitu bypassnya, ada penambahan lagi 45 minit, so totalnya dalam 1 jam 30 menit. Nasinya kedikitan, minyaknya Lihat di lehernya yuk Bamelda. Bamelda, lihat di lehernya yuk. Leher. Aku nggak denger sih. Bamelda, lihat di lehernya yuk. Mana sih? Enggak. Iya kan, masakannya juga enak kok, nasi gorengnya. Iya. Nggak bisa nempel. Karena nggak ada nasi. Nah, udah jadi satu. Boleh minta? Aku masakin buat dia itu sushi roll. Jadi Kamu aku, masakin buat dia? iya, aku bikin buat dia sushi roll. Kapan? Waktu kemarin, waktu pagi hari. Aku masak malam. Kemarin kan aku masak malam. Habis itu paginya aku angetin dong. Pantesan kok tiba-tiba anak gue ya nggak ada kucuk-kucuk. Biasanya gue iseng-iseng doang bawain dia sushi roll kan. Terus tiba-tiba dia minta terus sushi roll. Rada bingung gue, ya kan? Ya, jadi hari ini Rada aku bingung, masak. ini buat siapa? Tapi gue udah tahu nih, gue udah feeling, udah tahu nih gue Kila suka makanan Jepang gitu kan. Jadi kayak enggak Onyo suka sushi roll. Aku pengen nunjukin bahwa aku itu serius gitu loh, nggak cuman kenal main-mainin doang. Kayak aku bikin baper, aku bikin mainin perasaannya doang, habis itu aku tinggalin. Kan aku juga punya 2 adik perempuan kan, jadi kayaknya enggak deh, itu enggak ada di diri aku gitu. Proses pendekatannya berapa lamanya? 4 bulan. Tanggal jadiannya nyok? Tanggal jadiannya 19 Mei. Sosok anak yang saling support kalau sama Onyo, jadi Onyo bisa memberikan saling dampak yang baik lah. Terus anaknya juga easy going, jujur, dan bikin Onyo jadi tambah semangat belajar. Begitupun Onyo ke Akila.